Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mastir, mahasiswa dari program studi PGSD, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 2501098. Di video kali ini, saya akan melakukan tugas wawancara dengan guru terkait etika profesi guru yang ada di sekolahan luar biasa. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Maulidia. Selamat siang Mbak. Perkenalkan, nama saya Umi Maskia, mahasiswa dari program PGSD, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu di sela kesibukan mengajar. Maksud kedatangan saya hari ini adalah untuk melakukan wawancara terkait tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan. Saya sangat tertarik untuk belajar langsung dari sudut pandang Ibu sebagai praktisi di lapangan mengenai bagaimana penerapan kode etik nilai-nilai profesi dalam mendidik siswa di sekolahan. Apakah kita bisa mulai? Pertanyaannya Ibu? Bisa Mbak. Terima kasih Ibu. Yang pertama, boleh diceritakan bagaimana biasanya tahapan Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas? Sebelumnya terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan. Dalam menyusun rencana pembelajaran, biasanya saya mengawalinya dengan melakukan identifikasi dan asesmen awal dulu Mbak. Jadi biar kita itu sebagai guru tahu kemampuan awal siswa seperti apa, lalu jenis ketunaannya seperti apa, karena saya mengajar di SMP Mbak. Jadi saya harus tahu dulu ketunaan masing-masing dari siswa. Lalu juga dengan adanya asesmen kita bisa tahu hambatan siswa apa, lalu nanti kebutuhan khusus yang diperlukan oleh siswa tersebut itu apa. Nah setelah saya tahu dari asesmen itu sendiri, saya akan menyusun yang namanya indikator pembelajaran. Saya dapat indikator pembelajaran ini itu dari capaian pembelajaran. Jadi kalau di SMP kita punya capaian pembelajaran tersendiri, yang dimana di sana itu sudah ada materinya, sudah ada kelasnya, ketunaannya, dan juga fase-fasenya. Jadi capaian yang kita punya itu sebagai pedoman untuk kita menyusun RPP itu sendiri. Nah setelah kita susun indikator pembelajarannya, lalu biasanya itu saya membuat tujuan pembelajaran, dan itu juga disesuaikan dengan kemampuan anaknya seperti apa kayak gitu. Setelah saya menyusun tujuannya, lalu saya menyusun juga materinya apa untuk siswa itu. Setelah itu saya pilih juga metodenya, medianya, juga strategi pembelajarannya yang sesuai dengan anak-anaknya, dengan kemampuan anaknya. Dan yang terakhir itu saya susun juga langkah-langkah pembelajarannya dari kegiatan pendahuluan, inti, juga penutup. Dan yang terakhir saya buat juga untuk penilaiannya, refleksinya, juga tindak lanjutnya. Dan jangan lupa juga Mbak untuk membuat RKPD-nya. Terkait alat bantu ajar, media apa saja yang biasa Ibu gunakan ya? Media yang paling sering saya gunakan itu biasanya menggunakan media komputer, jadi menggunakan alat peraga. Karena apa? Karena kalau menggunakan media fisik, alat peraga dan media konkret itu biasanya anak itu lebih mudah paham apa yang kita ajarkan. Kayak contohnya benda nyata ataupun media gambar, itu biasanya anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Apakah Ibu juga pernah menggunakan media digital? Untuk media digital itu sesekali saja Mbak saya gunakan. Contohnya misal untuk menonton video edukatif atau mungkin melihat aplikasi yang sudah ada. Biasanya kan ada tuh aplikasi yang bisa langsung kita gunakan untuk belajar tapi juga sambil misal kayak untuk hitung-hitungan,
ada ya. Jadi tidak lebih sekarang. nyaman gitu ya siswanya. Ya lebih tertarik juga siswanya, tapi sesekali tadi Mbak. Ya. Ibu lebih nyaman mana antara media konkret atau media digital? Kalau untuk nyaman mana, keduanya sebenarnya sama-sama nyaman Mbak. Tergantung nanti saya gunakan untuk materi yang mana, saya sesuaikan lagi seperti itu. Kadang media konkret, kadang juga menggunakan media digital. Keduanya sama-sama nyaman. Kan itu biasanya pakai media konkret ya Ibu. Bagaimana cara Ibu membuatnya? Membuat sendiri atau berkolaborasi dengan rekan sejawatnya? Kalau untuk medianya, kadang saya buat sendiri, tapi itu tidak sering sih, sesekali aja juga. Jarang saya membuat sendiri. Biasanya saya modifikasi yang udah ada, saya sederhanakan lagi karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka kan agak sulit ya Mbak untuk menerima materi yang kita ajarkan, apalagi kalau materi itu abstrak. Jadi saya sederhanakan lagi untuk medianya. Biasanya saya ambil dari internet seperti itu. Mengenai penggunaan teknologi, apakah Ibu juga memanfaatkan media digital atau media sosial sebagai sarana pendukung pembelajaran? Ya tentu Mbak, pastinya. Karena apalagi zaman sekarang ya Mbak, kita itu sebagai guru juga dituntut untuk melek teknologi. Jadi saya tetap menggunakan media digital meskipun memang tidak setiap hari. Paling untuk nonton misalnya video edukatif atau aplikasi. Nah kalau kita biasanya menggunakan aplikasi HearMe contohnya atau iChat yang dari Telkom Indonesia, itu sebagai alat bantu kita untuk bahasa isyarat ketenaran seperti itu. Apakah kalau misalnya hambatan intelektual kan itu bisa mendengar Ibu? Iya. Tapi juga mempelajari kayak gitu nggak? Memperdalam? Iya tentu, karena kan di sini itu siswanya campur ya Mbak, ada yang tunarungu, ada yang dengar juga. Tapi ketika nanti mereka yang dengar dan tunarungu itu berkomunikasi, tentunya kan yang dengar ini juga harus mengerti bahasa yang dari tunarungu. Makanya yang dengar pun itu tetap belajar bahasa isyarat. Seperti itu. Berarti di sini tuh udahnya campur ya, belajarnya semua dipelajari. Iya, pasti itu Hebat sekali. semua dipelajari seperti itu. Pertanyaan selanjutnya gitu. Dalam level profesi siswa, bagaimana cara Ibu menyusun instrumen asesmen baik untuk melihat kesiapan awal siswa maupun untuk evaluasi di akhir materi? Oke, kalau untuk menyusun tadi asesmen siswa, ya biasanya saya sesuaikan dengan kebutuhan juga kemampuan awal siswa serta hambatan yang terjadi. Nah untuk kesiapan awal itu biasanya saya lakukan dengan menggunakan observasi, tanya jawab sederhana kalau memang siswa itu bisa diajak komunikasi. Terus juga saya menggunakan kegiatan praktik langsung. Jadi saya tes siswa tersebut, kemampuan awalnya sampai mana, hambatannya di mana. Kalau untuk evaluasinya di akhir itu biasanya saya tekankan pada asesmen kinerja atau proses. Jadi kita lihat kegiatan tugasnya mereka itu, partisipasinya mereka dan juga kemandiriannya mereka. Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, sebagai guru kelas nih, Ibu menjadi guru kelas? Iya, Karena pas banget nih. Sebagai guru kelas, Ibu mengajarkan hampir semua mata pelajaran. Manakah materi yang paling favorit atau menjadi kekuatan Ibu? Untuk materi yang paling favorit atau yang jadi kekuatan saya itu materi-materi yang sifatnya masih fungsional Mbak, kayak contohnya bahasa Indonesia atau keterampilan hidup sehari-hari. Karena kalau di SLB, apalagi untuk anak-anak hambatan intelektual yang saya ajar, itu kita tidak menuntut pada akademiknya, tapi lebih ke keterampilan hidup mereka sehari-hari. Karena itu untuk kemandirian siswa nantinya. Kalau di kita namanya bina diri, seperti itu, atau program khusus bina diri. Itu yang paling menjadi kekuatan bagi saya. Materi mana yang paling menantang untuk diajarkan di kelas menurut Ibu? Dan bagaimana caranya Ibu menghadapi materi tersebut? Paling menantang, kalau materi paling menantang bagi anak-anak berkebutuhan khusus itu materi-materi yang sifatnya abstrak Mbak.
matematika itu paling menantang bagi saya. Kalau IPS itu termasuk apa enggak menurut Ibu? IPS juga termasuk, kan ada yang abstrak juga itu kalau IPS ya, itu termasuk menantang juga bagi saya. Kalau untuk menghadapinya ada dia. Iya. Menghadapinya biasanya saya sederhanakan materinya, Mbak. Apalagi kalau anak-anak yang ini biasanya saya turunkan. Misalnya untuk kelas 7, kalau memang dia belum bisa menerimanya, belum bisa memahami, saya turunkan materinya. Jadi sesederhana mungkin agar dia itu paham, meskipun sedikit saya ajarkan tapi dia paham. Terus juga biasanya saya gunakan, kembali lagi tadi ya, ke media konkret, juga praktik langsung yang saya lakukan. Anak-anak berkebutuhan khusus sangat membutuhkan figur yang dekat dengan mereka, bagaimana emosional dan memahami karakter setiap anaknya, namun tetap menjaga batasan proporsional sebagai pendidik. Untuk membangun sikap emosional pada anak, tentunya saya harus melakukan pendekatan atau bonding dulu ke anaknya. Ya, dengan mungkin ngobrol sama anaknya, sering menemani anak itu. Terus juga saya bersikap hangat, sabar, dan juga konsistensi kepada anak. Untuk menjaga batasan profesional saya sebagai seorang pendidik, itu saya tetap memberikan aturan yang jelas kepada semua siswa. Berusaha untuk bersikap adil dengan satu siswa dengan siswa yang lain, juga tidak berlebihan. Tidak bersikap adil kepada siswa. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, seandainya Ibu mendapati situasi di mana ada rekan sejawat yang mencoba membantu jawaban murid saat ujian demi nilai sekolah, bagaimana sikap dan langkah yang bijak yang akan Ibu lakukan? Kalau misalnya saya melihat ada rekan sejawat saya yang melakukan hal yang tidak sesuai aturan, tentu saya lebih mengedepankan pada etika profesional sebagai seorang guru ya. Dengan mungkin nanti saya akan mengingatkan guru tersebut rekan saya itu secara pribadi dan secara baik dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tapi semisal rekan saya ini masih berperilaku terus-menerus dan tidak bisa diingatkan, maka nantinya saya akan melaporkan hal tersebut ke jalur yang tepat. Mungkin saya akan diskusi dulu dengan kepala sekolah. Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu, jika Ibu memiliki perbedaan pendapat yang tajam dengan rekan guru mengenai kebijakan sekolah, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya tanpa mengganggu keharmonisan di lingkungan kerja? Perbedaan pendapat. Perbedaan. Untuk perbedaan pendapat, ya saya paham kalau memang setiap manusia, setiap orang itu pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Apalagi sesama rekan kerja itu pasti ada aja perbedaan pendapat. Kalau saya pribadi, saya berusaha untuk menghargai apa yang menjadi pendapat dari orang lain, putusan dari orang lain. Tapi kalau misalnya pendapat itu arahnya tidak sesuai, lebih ke menentang kebijakan sekolah, maka saya akan berdiskusi dulu dengan rekan saya ini. Berdiskusi dulu secara terbuka dan profesional, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan kepada kepentingan peserta didik. Tapi kalau misalnya dari situ belum ada kesepakatan, maka saya akan mengikuti keputusan yang memang sudah disepakati bersama. Pertanyaan yang terakhir, Ibu, ceritakan situasi saat Ibu melihat seorang siswa melakukan pelanggaran kedisiplinan. Bagaimana cara Ibu mendisiplinkan mereka dengan tetap menjaga harkat dan martabat siswa tersebut? Kalau misalnya ada siswa yang melanggar kedisiplinan, saya biasanya akan menegur siswa itu, tapi dengan tenang, dengan tidak panik, dan secara terbuka, tapi tidak mempermalukan siswa itu.
dan nantinya saya akan menjelaskan dia bahwa perilaku yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan aturan di sekolah. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus biasanya mereka itu gampang meniru, maka dari itu kita sebagai guru tentunya harus memberikan contoh yang baik kepada siswa biar siswanya juga melihat kita, oh seperti ini yang baik, yang buruk yang tidak boleh dilakukan itu seperti ini. Lebih ke memberikan contoh langsung sini nih. Terus juga kadang kita melakukan pembinaan atau penguatan positif kepada siswa. Jadi bukan hukuman yang sifatnya itu menghukum kalau misalnya ada siswa yang melanggar. Baik Ibu Maulidia, saya rasa informasi yang Ibu sampaikan sudah sangat cukup dan lengkap, nggih. Sudah sangat memberikan pengalaman baru dan lembaran baru, pandangan baru terutamanya buat saya sendiri. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Saya mohon izin untuk mengelola hasil wawancara ini menjadi laporan. Jika nanti ada data yang perlu saya konfirmasi, bolehkah saya menghubungi? Boleh. Terima kasih Ibu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas itu.